Nggak keluar suaranya, Mbak Melani. Mungkin bisa dimulai aja, Mbak. Waktunya Bu Ririn mungkin nanti takutnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Ririn Kadariah, selaku Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah. Yang kami hormati Ibu Dwi Irianti Hadiningtyah, selaku Direktur Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Yang kami hormati Bapak Imam Teguh Saptono, selaku Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia. Yang kami hormati Bapak Purnomo B. Setadi, Retail Banking Director Bank Muhammad Indonesia, Bapak Wang Wardana, Head of Wealth Management Digital Banking and Priority Segmentation Bank Muamalah, Ibu Christine Uliana, selaku Head of Institution Relations Bank Muhammad Indonesia, rekan-rekan DJPPR Kementerian Keuangan dan Pusat Investasi Pemerintah, serta Bapak Ibu nasabah setia Bank Muamalat Indonesia dan rekan sekalian yang berpartisipasi pada Bincang Ramadan siang hari ini. Selamat datang Bapak Ibu sekalian. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan anugerah, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara ini. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dan beserta para keluarga juga para sahabatnya. Baik hadirin sekalian, sebelumnya mohon izin dan perkenalkan, saya Melani Karina akan memandu acara Bincang Ramadan tentang Cash Wakaf Link Sukuk seri SWR 002. Acara ini sendiri adalah serangkaian sosialisasi dan juga edukasi tentang sukuk wakaf yang masa penawarannya telah dibuka dari mulai tanggal 9 April hingga 3 Juni mendatang. Hadirin sekalian, sebelum kita mulai, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum memulai acara untuk membangun semangat investasi sosial hari ini, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk dapat berdiri. Hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah bersama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 261 yang akan dilantunkan langsung oleh Saudara Kausar. Untuk itu kepada Saudara Kausar kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء Wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti seputir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai tumbuh 100 biji. Dan Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas, Maha mengetahui, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Saudara Kausar yang telah melantunkan kalam ilahi. Semoga menjadi pahala bagi yang melantunkan dan juga bagi kita semua yang mendengarkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak-Ibu yang terhormat, sebelum menuju pada penyampaian keynote speech, marilah bersama-sama kita mendengarkan kata pengantar yang akan disampaikan langsung oleh Retail Banking Director Bank Muamalat Indonesia. Untuk itu kepada Bapak Purnomo B. Sutadi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Ririn Qadariyah, Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah, Ibu Dwi Irianti, Direktur Pembiayaan Syariah DJPPR Kementerian Keuangan, sahabat saya Pak Imam Teguh Sabtono, Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia, Ibu Christine Uliana, rekan saya dari Head of Institution Relations Bank Muamalat, Bapak Ibu dari Pusat Investasi Pemerintah, serta DJPPR Kementerian Keuangan, serta rekan-rekan hadirin dan Bapak Ibu peserta webinar Bincang Ramadan hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kehadirat Allah SWT karena limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat dan kesempatan untuk menghadiri webinar SWR 002 bersama para pakarnya. Tak lupa sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, Bank Muamalat kembali dipercaya menjadi mitra distribusi Cash Wakaf Link Sukuk seri SWR 002. Cash Wakaf Link Sukuk ini merupakan salah satu bentuk investasi sosial di Indonesia, di mana wakaf uang yang dikumpulkan oleh Nazir melalui Bank Muamalat sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang atau LKSPWU akan dikelola dan ditempatkan pada instrumen sukuk negara atau SBSN, surat berharga syariah negara yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan.
di mana imbal hasil atau kupon dari wakaf uang yang ditempatkan pada sukuk negara SWR 002 akan disalurkan untuk mauquf alaih sesuai dengan program dari Mitra Nasir Bank Muamalat, yaitu Baitul Mal Muamalat atau BMM. Nah, webinar ini terselenggara atas kolaborasi dari Bank Muamalat, Kementerian Keuangan, dan Nasir Baitul Mal Muamalat. Kami juga mengundang para pakar untuk bisa mengupas tuntas manfaat dari sukuk wakaf ini. Karena walaupun ini sudah SWR 002, tapi komunikasi dan sosialisasi kepada seluruh khalayak masih tetap perlu kita intensifkan, sehingga pengertian mengenai sukuk wakaf retail ini bisa menjadi lebih komprehensif di kalangan masyarakat dan bisa juga menimbulkan keinginan bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Dalam hal ini, Bank Muamalat juga berkomitmen untuk secara kontinu melakukan sosialisasi dan literasi tentang sukuk wakaf, dan tentu saja juga menyediakan kemudahan bagi para wakif untuk berwakaf melalui platform online, internet banking, 24 jam, 7 hari seminggu. Banyak sekali keuntungan yang dapat kita raih melalui investasi sosial di sukuk wakaf, turut berkontribusi bagi pembangunan negara dan juga berwakaf amal jariah yang pahalanya insya Allah tidak terputus. Imbal hasilnya sebesar 5,57% akan dibayarkan setiap bulan dan disalurkan kepada Nasir untuk dimanfaatkan pada program sosial dan kemaslahatan umat. Sebagai penutup atas sambutan sekaligus pengantar keynote speech ini, saya mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dari Bapak dan Ibu sekalian, dan kami mengharapkan semoga acara ini bermanfaat serta dapat membawa keberkahan, kemudahan, dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi Bapak dan Ibu serta kita semuanya. Mari bersama-sama kita simak pengantar dari Nasir BMM dan juga keynote speech yang akan disampaikan secara langsung oleh Ibu Ririn Qadariyah selaku Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Purnomo atas sambutan dan juga pengantar yang telah disampaikan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah bersama kita mendengarkan keynote speech yang akan disampaikan langsung oleh Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah. Untuk itu kepada Ibu Ririn Qadariyah kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Dwi Irianti, Direktur Pembiayaan Syariah BCPPR, Bapak Iman Teguh Sabtono, Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia, Bapak Purnomo B. Sutadi, Ibu Christine Uliana, serta Bapak Ibu pimpinan dari Bank Muamalat, teman-teman semuanya, pegawai dari Pusat Investasi Pemerintah, serta hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang atas rahmatnya saat ini kita bisa bertemu bersama melalui pertemuan online ini untuk mengikuti acara edukasi dan sosialisasi Cash Wakaf Link Sukuk atau CWLS seri SWR 002. Kami menyambut gembira atas dilaksanakannya kegiatan ini dan kami meyakini bahwa acara ini memiliki arti penting dan akan memberikan manfaat yang besar bagi bangsa Indonesia
dalam upaya pengembangan ekonomi keuangan syariah, khususnya terkait pengelolaan wakaf produktif di Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai bagian dari upaya penguatan kapasitas pembiayaan APBN serta pemberdayaan ekonomi berbasis syariah, pemerintah berinisiatif untuk menerbitkan sukuk negara pada tahun 2008. Hingga saat ini sukuk negara terus memberikan berbagai kontribusi positif dan pencapaian yang menggembirakan. Ini kalau kita berbicara mengenai keuangan syariah, saya rasa memang ini perlu kita royok bersama gitu ya. Kami sendiri di Pusat Investasi Pemerintah juga menyalurkan pembiayaan kepada pelaku usaha ultramikro, dan mulai tahun 2020 kami sudah menyalurkan dengan skema syariah, dan ternyata respon masyarakat memang sangat bagus. Nah, dengan kita kerjakan bersama-sama ini, mudah-mudahan ekonomi berbasis syariah, khususnya di sektor finance, keuangan, terus bisa berkembang. Bapak Ibu sekalian, penerbitan sukuk negara tidak hanya dimaksudkan untuk sumber pendanaan APBN, tetapi juga sebagai wujud kehadiran pemerintah, terutama dalam mendukung perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dan pasar global. Peran sukuk negara telah menjadi sangat signifikan, antara lain melalui penerbitan sukuk negara yang hingga 1 April 2021 telah mencapai 1.697,96 triliun rupiah, dengan total outstanding SPSN mencapai 1.048,18 triliun rupiah atau 19% dari total outstanding SPN yang diterbitkan melalui metode penerbitan dengan cara lelang, book building maupun private placement. Yang kedua, ada penerbitan project based sukuk atau PBS untuk secara langsung mendanai pengembangan proyek pemerintah atau earmark. Sejak tahun 2013 menunjukkan bahwa perkembangan keuangan syariah sangat erat kaitannya dengan perkembangan sektor real. Total pembiayaan proyek SPSN tahun 2013 sampai 2021 mencapai 145,84 triliun rupiah dengan total 3.447 proyek di 12 kementerian lembaga pemerintah dan tersebar di 34 provinsi. Alokasi proyek SPSN pada tahun 2021 ini sebesar 27,57 triliun rupiah untuk membiayai 847 proyek. Berbagai inovasi juga telah dilakukan, seperti penerbitan Green Sukuk di pasar perdana internasional dan Green Sukuk Retail, serta penerbitan sukuk retail online, penerapan primary dealers SPSN, dan yang masih hangat tentu saja adalah cash wakaf link sukuk atau CWLS tadi. Selama dekade terakhir, sukuk negara telah menerima 43 award atau penghargaan dari berbagai institusi berstandar internasional, antara lain Climate Bond Initiative, Islamic Finance News, Finance Asia, IFR Asia, Alpha Southeast Asia, The Asset AAA.
Selamat untuk Bu Dwi, ini luar biasa kerja kerasnya telah mendapatkan pengakuan secara internasional. Mudah-mudahan ini menambah semangat kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, pemerintah memiliki komitmen yang kuat dalam mendukung upaya pengembangan Islamic Social Finance di Indonesia. Salah satunya adalah melalui dukungan terhadap pengembangan wakaf produktif melalui pengembangan platform Cash Wakaf Link Sukuk yang diluncurkan oleh Badan Wakaf Indonesia, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Agama pada kegiatan Annual Meeting IMF World Bank di Bali pada 14 Oktober 2018 yang lalu. CWLS dilakukan dengan memfasilitasi para pewakaf uang, baik yang bersifat temporer maupun permanen, agar dapat menginvestasikan uangnya pada instrumen investasi yang aman dan produktif melalui sukuk negara. CWLS didesain sebagai instrumen yang mendukung untuk pengembangan wakaf produktif. Melalui pemanfaatan hasil investasi dana wakaf uang tersebut untuk pembentukan aset wakaf baru dan pembiayaan berbagai kegiatan sosial. Penerbitan CWLS perdana yaitu seri SW001 dilakukan pertama kali pada 10 Maret 2020 dengan total mencapai 50,85 miliar rupiah. BWI dalam kedudukannya sebagai nazir atau pengelola wakaf telah melakukan penempatan dana wakaf uang dalam SPSN melalui mekanisme private placement dengan imbal hasil investasi yang berupa diskonto dan kupon. Diskonto itu dibayarkan sekali di awal transaksi dan digunakan untuk pengembangan aset wakaf baru, yaitu renovasi dan pembelian alat kesehatan guna mendukung pembangunan retina center pada Rumah Sakit Wakaf Ahmad Wardi Serang, Banten. Sementara itu, kupon dibayarkan setiap bulan dan digunakan untuk pelayanan operasi katarak gratis bagi kaum duafa, serta pengadaan mobil ambulans untuk menjangkau pasien-pasien yang jauh dari rumah sakit tersebut. Nah, mengambil pelajaran baik dari kesuksesan penerbitan SW001 maupun private placement, pemerintah telah mengembangkan platform CWLS Retail melalui SWR001, yaitu instrumen CWLS yang didesain khusus untuk para wakif individu dan institusi, serta dapat diakses melalui perbankan syariah yang ditunjuk sebagai mitra distribusi. Penerbitan SWR001 telah berhasil menjaring 1.041 wakif baru yang tersebar dari berbagai golongan usia, pekerjaan, dan mampu menjangkau seluruh provinsi di Indonesia dengan total penerbitan mencapai 14,91 miliar rupiah. Imbal hasil dari investasi melalui SWR001 ini telah dikelola oleh para nazir dan digunakan untuk pembiayaan program ataupun kegiatan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta program sosial santunan dan beasiswa anak yatim piatu, fakir miskin, bimbingan dan pelatihan, dan bantuan modal kerja UMKM dan lain-lain. Nah, di sini ternyata ada juga digunakan untuk
membantu UMKM. Siapa tahu nanti ke depan bisa bekerja sama dengan PIB karena kita areanya sama. PIB menyalurkan pembiayaan ke pelaku usaha yang skalanya masih ultra mikro. Bapak Ibu sekalian, dalam rangka mendukung Gerakan Nasional Wakaf Uang, pemerintah kembali menerbitkan CWLS seri SWR 002 dengan perbaikan platform yang sebagian telah dapat dilakukan secara online dan juga bertambahnya jumlah mitra distribusi CWLS, yaitu sejumlah 6 mitra distribusi. Besar harapannya ke depan bahwa instrumen CWLS retail ini akan terus berkembang dan mendapat sambutan dari para calon wakif, sehingga masyarakat luas dapat mengambil manfaatnya secara optimal. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebagai penutup saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Saya berharap kiranya kegiatan edukasi dan sosialisasi Cash Wakaf Link Sukuk seri SWR 002 ini bisa berjalan dengan lancar, sukses, serta dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah khususnya, pengelolaan wakaf produktif di Indonesia, serta mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Dan ini mumpung bulan Ramadan juga, saya sampaikan kepada teman-teman khususnya di PIB, ini kesempatan yang sangat baik untuk kita bersedekah, beramal, dan ini salah satu alternatif baru yang ditawarkan oleh pemerintah, Kementerian Keuangan bekerjasama dengan Badan Wakaf, sehingga kiranya teman-teman bisa menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada segenap pejabat dan beserta jajaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang telah menginisiasi dan bekerja sama dengan baik dalam melaksanakan acara ini. Akhir kata saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan ini. Semoga Bapak Ibu hadirin sekalian selain menjadi saksi sejarah, juga dapat menjadi pelaku sejarah dalam mensukseskan CWLS retail ini. Dan dengan demikian, acara ini secara resmi saya buka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Ririn Qadariyah atas encouragement, keynote speech, dan juga tadi sempat disampaikan pesan semoga Bapak Ibu bisa menjadi saksi sejarah dan juga turut mensukseskan instrumen Cash Wakaf Link Sukuk seri SWR 002 ini. Terima kasih Ibu Ririn yang telah menyampaikan keynote speech-nya. Baik hadirin sekalian, kita akan langsung masuk pada sesi talk show siang hari ini dengan 3 pembicara yang sudah hadir. Dengan tema talk show siang hari ini adalah Bincang Ramadan, Cash Wakaf Link Sukuk, Wakafku Investasiku Mengalirkan Berkah untuk Ekonomi Ummah. Dan kami informasikan kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, selama nanti sesi talk show berlangsung, kami persilahkan untuk dapat mengajukan pertanyaan Anda melalui kolom chat ke admin pertanyaan. Nantinya kami akan bantu menyampaikan pertanyaan Bapak Ibu kepada narasumber pada sesi talk show hari ini. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim, saya ingin menyapa terlebih dahulu Direktur Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Ibu Dwi Irianti Hadiningtyah. Assalamualaikum, Ibu Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar Ibu Dwi? Semoga sehat selalu ya, Bu. Alhamdulillah sehat. Baik, Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian, Pak Imam, Bu Ririn, terima kasih Bu Ririn. Baik, terima kasih Ibu Dwi sudah bergabung. Selanjutnya kita akan menyapa pembicara yang kedua, Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia, Bapak Imam Teguh Sabtono. Assalamualaikum Pak Imam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu ya Pak. Terima kasih banyak Bapak sudah bergabung pada acara Bincang Ramadan siang hari ini. Yang ketiga kita akan menyapa Head of Institution Relations Bank Muamalat Indonesia, Ibu Christine Uliana. Assalamualaikum Ibu Uli. Waalaikumsalam. Perkenankan saya juga menyapa Ibu Dwi, Pak Imam, apa kabar? Alhamdulillah. Ibu salam kenal Ibu. Udah lama nggak ketemu. Baik, kami sampaikan juga terima kasih kepada Ibu Uli yang sudah bergabung. Selanjutnya, Bapak, Ibu, hadirin yang terhormat, serta pembicara yang telah bergabung, kita akan beralih terlebih dahulu selanjutnya kepada Bapak Imam Teguh Sabtono. Nah, sebelumnya kita akan berbincang terlebih dahulu dengan Pak Imam, berbicara tentang sukuk wakaf, Pak, tentunya ada bagian wakaf di dalamnya, seperti itu ya, ada instrumen wakaf di dalamnya yang menjadi bagian dari instrumen sukuk wakaf tersebut. Mungkin Pak Imam boleh menceritakan terlebih dahulu tentang bagaimana kisah sukses wakaf uang dalam sejarah Islam dan juga bagaimana peranan wakaf uang itu sendiri bagi kesejahteraan umat. Kami persilakan Bapak Imam Teguh Sabtono untuk menyampaikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat semua tanpa menyebutkan satu persatu, Bu Dwi, Bu Ririn, kemudian sahabat saya Pak Purnomo yang tampak semakin muda dan semakin soleh tadi dengan jenggotnya luar biasa. Ya, berbicara tentang wakaf, ini sebenarnya kita berbicara tentang instrumen langit. Kalau kita berbicara dengan instrumen langit, tentu basisnya adalah keimanan. Dan pastinya instrumen ini sangat powerful dan sangat luar biasa. Dan andai kata belum optimal, dampaknya yang kita rasakan itu bukanlah karena instrumennya yang salah, tetapi kita yang melaksanakannya yang belum tepat dan belum optimal. Nah, sesungguhnya kalau kita lihat bahwa wakaf ini, mungkin saya singkat saja bisa share sebentar terkait dengan wakafnya. Baik, oke, sebentar. Oke. Ya, mengenai wakaf itu sendiri pada dasarnya sejatinya adalah bagian daripada oke. Ini kita lewatkan saja biar cepat. Nah, ini dia. Kita bicara tentang wakaf, tadi disampaikan bahwa itu adalah bagian dari investasi. Tadi Pak Pur menyebutkan sebagai investasi sosial. Sesungguhnya di dalam agama Islam, sistem ekonomi itu terkait satu dengan yang lain antara sosial sektor, real sektor, dan finansial sektor. Jadi konsep daripada ekonomi Islam tidak ada pemisahan, karena finansial sektor itu hanya boleh berkembang apabila dia berbasiskan real sektor, karena tadi tidak boleh ada riba, tidak boleh ada maisir, goror, pastinya akan link. Dan kemudian finansial sektor itu harus didorong keluar dalam bentuk zakat, infak, sedekah, dan wakaf, gitu ya, sebagai bagian instrumen untuk menggerakkan lingkaran yang berikutnya. Dan zakat, infak, wakaf, zakat, infak, sedekah, wakaf itu akhirnya nanti akan dibelanjakan kembali, masuk ke dalam real sektor dengan cara yang thayyib, dengan cara yang baik, di mana parameternya adalah parameter maslahah. Nah, ini konsepnya. Nah, adapun konsep wakaf sendiri itu pada dasarnya adalah konsep tentang investasi aset produktif. Meskipun saat ini kita mengenal yang namanya wakaf lebih ke arah 3M, yaitu masjid, madrasah, makam, gitu ya. Nah, tetapi sesungguhnya kalau kita lihat sejarah wakaf, itu adalah wakaf dari yang pertama adalah wakafnya Umar radhiyallahu an berupa kebun kurma yang diserahkan kepada Rasulullah dalam konteks untuk menopang misi dakwah beliau. Dan di sini disebutkan bahwa kebun kurma yang disampaikanlah kebun kurma yang ranum, yang terbaik. Sebagaimana rujukan ayatnya adalah lantanul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Sesungguhnya belum sampai kebajikan yang sempurna sebelum seorang itu mewakafkan aset terbaik yang dicintainya. Jadi apabila wakaf itu belum sukses atau belum optimal, jangan-jangan kita mewakafkan itu adalah aset sisa.
ya, bukan aset terbaik yang memang benar-benar kita cintai. Sehingga kalau kita lihat di sini, kebun itu adalah representasi daripada alat produksi. Kenapa kebun? Karena waktu itu belum ada PT Umar Tbk Enterprise, dan waktu itu Bu Dwi belum mengeluarkan sukuk wakafnya, gitu ya. Makanya engine-nya itu adalah kebun. Nah, sementara terkait dengan sukuk wakaf itu tidak lain adalah instrumen, engine untuk menghasilkan atau representasi dari sebuah alat produktif yang saat ini terus berkembang. Nah, kenapa ini merupakan sebuah investasi? Kembali lagi tadi ya, bahwa sesungguhnya, ini sebentar, nah ini dia, sesungguhnya yang kita butuhkan dalam kehidupan ini tidak hanya sebuah investasi untuk masa depan, tetapi yang sejatinya adalah investasi untuk keabadian. Karena bagaimana mungkin kita berinvestasi dalam usia yang relatif pendek, cash flow positif kita mungkin hanya dalam usia 25 sampai dengan 60 tahun, setelah itu cash flow kita mungkin akan negatif, sehingga peluang kita untuk berinvestasi tidak lebih dari 35 tahun masa emas investasi. Nah, sementara bagaimana mungkin 35 tahun itu bisa membiayai kebutuhan hidup kita, melewati alam dunia, alam kubur, kehancuran, hari kebangkitan, padang mahsyar, dan seterusnya. Sementara kita hidup di dunia pun juga paling banter hanya 80 tahun. Sementara orang yang meninggal zaman Nabi Isa itu sudah menunggu sampai 2020 tahun. Nah, kira-kira investasi apa yang bisa kita bawa, yang bisa kita jadikan bekal supaya kita tidak menjadi gelandangan pasca kehidupan di dunia. Sehingga sebenarnya bicara investasi, kita mengenal ada dua, yaitu investasi for the future, dan yang berikutnya adalah investasi for the eternity, atau keabadian. Nah, jangan-jangan kita belum memiliki saldo dalam konteks buku atau akun keabadian kita. Dan inilah yang kita akan diskusikan pada sore hari ini, siang hari ini, yaitu sebuah instrumen yang kiranya bisa membiayai kehidupan kita setelah kita melewati masa kehidupan di dunia. Demikian. Demikian Mbak Melanie, jawaban pertanyaannya. Oke. Baik, terima kasih Bapak Imam Teguh Sabtono. Tadi sudah dijelaskan bagaimana wakaf uang merupakan bagian dari investasi sosial dan juga sejarah wakaf dalam peradaban Islam. Dan tadi ada satu quotes yang saya highlight ya Pak, actually we need investment for the eternity. Itu sangat menyentuh sekali. Semoga Bapak Ibu sekalian bisa turut berpartisipasi mensukseskan instrumen sukuk wakaf retail seri SWR 002 ini. Terima kasih Bapak Imam. Bapak Ibu, kita akan beralih ke Ibu Dwi Irianti. Ibu Dwi, CWLS SWR 002 ini mengangkat tema mengalirkan berkah untuk ekonomi ummah. Mungkin boleh diceritakan Ibu Dwi apa cerita di balik tema ini dan bagaimana sesungguhnya berkah untuk ekonomi umat dari penghimpunan dana melalui instrumen SWR 002. Kami persilakan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati semuanya, tadi nggak perlu saya sebut satu-satu, yang telah memfasilitasi acara ini, dan puji syukur kehadirat Allah kita masih mendapatkan nikmat sehat sehingga kita bisa bersilaturahim melalui layar kaca ini ya semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan di hari ini bisa membawa berkah buat kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, dengan tema tadi sebenarnya mudah buat saya sekarang, lebih mudah karena soal wakafnya sudah diperkenalkan oleh Pak Imam, dan nanti bagaimana cara membeli cash wakaf link sukuk SWR 002 masih ada Bu Uli, sehingga saya cuma di tengah-tengah tadi ya. Bagaimana ceritanya sih Pak dengan tema tersebut. Intinya tak kenal maka tak sayang, saya sedikit akan menyampaikan informasi mengenai sukuk itu sendiri. Kenapa pemerintah menerbitkan sukuk dan kapan mulai menerbitkan. Jadi pemerintah dari tahun 2008 telah menerbitkan sukuk negara, satu instrumen yang berbasis syariah, di mana latar belakangnya walaupun kita sudah memiliki surat utang negara dan pada zaman Orde Baru kita memiliki
pinjaman luar negeri, tapi kita memang memerlukan namanya diversifikasi. Nah, dengan diversifikasi tersebut tentunya akan mempermudah buat pemerintah untuk mengelola APBN-nya. Nah, dari tahun 2008 sampai 2021 ini tadi sudah disebutkan oleh Bu Ririn, Direktur BIP, bahwa kita sudah mendapatkan pengakuan internasional dengan 43, bahkan sekarang sudah mencapai 45 kalau nggak salah penghargaan internasional tersebut. Kita sudah membuat namanya Green Suko, ada Project Base Suko, kemudian ada lagi suku retail, suku tabungan, suku dana haji, yang itu semuanya mungkin suksesnya ada di Indonesia, karena suku retail ini di negara lain juga nggak sukses, even itu di Malaysia. Kemudian suku dana haji itu adanya juga hanya di Indonesia. Begitu juga suku tabungan dan green retail suku. Kemudian yang ingin saya sampaikan nanti pada kenapa sampai cash wakafling suku. Nah, sebelum cash wakafling suku, sedikit data mengenai berapa sih sebetulnya pemerintah sudah menerbitkan suku. Sampai saat ini kita sudah menerbitkan lebih dari 1.700 triliun. Kalau ini data 1,698 itu per 1 April. Sekarang sudah lebih dari 1.700. Karena setiap 2 minggu kami menerbitkan melalui lelang. Kemudian kalau kita bandingkan dengan seluruh SBN itu kita ada di kisaran 27-30%. Nah, untuk proyek Besuko sendiri kita sudah menyalurkan sebanyak 145,8 triliun. Itu proyek-proyek yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, mungkin bisa kita lihat proyek-proyek tersebut apa saja sih untuk menjawab pertanyaan tadi gitu. Kita lihat proyeknya. Proyek-proyek yang dibangun dengan suku itu mungkin bisa dibantu Mas slide-nya, saya nggak pegang slide-nya. Ya, ini proyek-proyek yang menyebar dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Aceh, atau dari Aceh sampai Papua gitu ya. Dari bidang pendidikan, dari infrastruktur, dari asrama haji, kampus, madrasah, bahkan sampai untuk pembangunan embung untuk pengelolaan air bersih. Nah, disinilah nanti akan menyalurkan dana-dana tersebut. Kalau yang saat ini yang dinikmati oleh para investor pada saat kita menerbitkan suku retail, itu imbalannya diterima langsung oleh investor setiap bulannya. Yang setiap penerbitan pastinya imbalan berbeda, yang itu sering ditanyakan setiap kali kita sosialisasi. Bu, kenapa imbalannya suku itu berbeda-beda, terus berubah-ubah? Nah, ini yang perlu digarisbawahi bahwa yang berubah itu setiap kali penerbitan. Tapi setiap seri itu imbalan nggak akan berubah. Itu imbalannya akan tetap sampai jatuh tempo, karena ini kita memakai ijaroh. Nah, kalau suku tabungan, suku retail, semuanya imbalan akan diterima oleh investor. Nah, bagaimana dengan cash wakafling suku? Latar belakang dulu, bagaimana pemerintah kok ingin sudah sukses menerbitkan seri-seri yang lain, kok masih ingin menerbitkan cash wakafling suku gitu ya. Nah, ini sebenarnya berangkat dari omong-omong gitu ya, ngobrol-ngobrol dengan Pak BWI, dengan Pak Imam, kemudian dengan Bank Indonesia, dari ini bukan dari tim saya ya. Langsung ke slide CWLS aja. Nah, kenapa sampai kita menerbitkan cash wakafling suku itu? Karena melihat data yang ada, literasinya masih sangat minim, masih sangat kecil mengenai wakaf tersebut. Yang dipahami oleh masyarakat hanyalah wakaf aset. Padahal ternyata masih ada namanya wakaf uang. Wakaf uang pun ini juga masih membingungkan juga gitu. Ada wakaf melalui uang dan wakaf uang itu sendiri. Ternyata di undang-undang sudah ada, di undang-undang wakaf itu gitu, diatur di sana. Di mana wakaf melalui uang yang sekarang sudah kita lebih banyak diminati dan dimengerti gitu ya. Bisa menjadi masjid, bisa menjadi sekolah yang orang berdonasi atau berwakaf dengan transfer uang, tapi akhirnya menjadi aset.
Tapi kalau wakaf uang sendiri sebenarnya kan ada yang temporer dan ada juga yang permanen. Dan wakafnya sendiri, pokok wakafnya itu tidak boleh digunakan. Nah, berangkat dari sinilah akhirnya kami melihat, wah ini kita pemerintah perlu hadir nih. Pemerintah perlu memfasilitasi instrumen ini. Karena ternyata masyarakat belum banyak yang tahu. Begitu ada gerakan di tahun 2010, itu ada gerakan nasional wakaf uang oleh presiden yang ada waktu itu, Pak SBY. Itu juga ternyata kita lihat datanya nggak di follow up dengan baik. Artinya masyarakat juga ya sudah just good to know gitu. Oh ini ada gerakan toh wakaf gitu. Tapi saya nggak tahu penyebabnya apa. Mungkin bisa ada riset tersendiri kenapa nih. Apakah masyarakat sebetulnya tahu pengen berwakaf tapi nggak ada instrumennya atau nggak tahu kemana. Kemudian yang kedua, belum adanya trust antara wakif dengan nazir, karena selama ini seolah-olah kalau sudah wakaf hilang aja gitu kan, nggak ada laporannya, kemudian bentuknya, wujudnya jadi apa nggak tahu gitu. Yang paling kelihatan paling cuma masjid gitu. Tapi transparansi tadi juga menjadi masalah yang belum menimbulkan trust dari para wakif. Nah, karena melihat tadi kita sudah menerbitkan sukuk retail dan sukuk tabungan, dari tahun 2009 itu kita sudah memiliki investor lebih dari 440.000 investor yang selalu setiap kali kita menerbitkan sukuk retail atau sukuk tabungan itu selalu diserbu gitu kan. Nah, artinya sebenarnya masyarakat sudah banyak nih, ada hampir 0,5 juta orang investor yang paham tentang sukuk. Kemudian kita sebetulnya ingin mengkombinasikan di situ. Bagaimana nanti memasyarakatkan wakaf tadi kepada para investor tadi sebenarnya. Dengan mengajak mereka, oh ini loh, investasi ada satu instrumen tersendiri yang nanti yang membedakan adalah kalau sukuk tabungan, sukuk retail, investasi hasilnya akan Anda terima dan Anda nikmatin di dunia. Tapi kalau yang cash wakaf link suku ini, seri SWR ini, Bapak Ibu sekalian sebagai investor sekaligus sebagai wakif, itu akan mewakafkan secara temporer. Defaultnya adalah temporer selama 2 tahun. Nah, untuk imbalannya itu otomatis langsung akan dikelola oleh nazir. Karena nazir nanti yang akan menyalurkan ke mauquf alai. Nanti akan disebutkan mungkin kemana saja sih nazir itu akan mengalokasikan. Kalau kita cermati tadi keynote speech dari Bu Ririn, yang SW yang pertama, Pak Imam juga nih BWI selaku nazir, itu menyalurkannya ke Retina Center di Serang. Kemudian untuk alkesnya, kemudian untuk membeli ambulannya, dan juga untuk mengoperasi gratis pasien katarak sebanyak 2.513 selama 5 tahun. Nah, inilah nanti yang dibilang bahwa ini investasi ini adalah untuk kemasyarakatan umat gitu. Karena apa? Memberikan manfaat buat umat. Umat di sini sebetulnya tidak harus umat Islam gitu. Karena kalau kita lihat di sana yang menikmati juga tidak harus dilihat KTP-nya baru dioperasi. Tapi kalau mereka memang duafa di sekitar situ dan memenuhi kriteria pastinya akan dibantu di sana. Kemudian juga disalurkan ke UMKM. Ke UMKM itu yang sudah kemarin SWR 01 itu ada penjual kue, ada penjual selama pandemi ini ada beberapa kebutuhan rumah tangga itu yang kecil-kecil, UMKM yang kecil-kecil itu juga kita bantu. Ada juga yang disalurkan kepada petani. Dengan petani padi di Lampung itu dibantu untuk membelikan bibit unggul. Kemudian juga untuk peternak di Trenggalek untuk membelikan bibit untuk sapinya. Nah, ini yang mungkin nanti bisa yang disampaikan oleh Pak Imam tadi, Eternity, bahwa kita nantinya bisa membawa bekal, kita bisa menikmati hasil investasi tadi untuk sampai kehidupan yang abadi. Kalau yang untuk sukuk tabungan, sukuk retail, kita menikmatinya hanya di dunia saja. Dan kalau sewaktu-waktu, kita nggak tahu ya, kita semua ngantri, sewaktu-waktu kita dipanggil oleh Allah untuk menuju ke kehidupan yang abadi,
kita nggak membawa apa-apa. Tapi kalau dengan CWLS ini, karena ini sifatnya wakaf, ini kan insya Allah akan, kalau mudah-mudahan diterima, kalau ikhlas ya, itu akan kita bawa hasil investasinya tadi agar kiranya nanti di kehidupan abadi tidak menjadi gelandangan gitu. Nah, menariknya untuk cash wakaf link suko ini, kita defaultnya adalah tidak permanen atau hanya 2 tahun. Karena hanya 2 tahun, dengan instrumen yang sudah dimiliki oleh pemerintah dan diterbitkan oleh pemerintah, dijamin oleh 2 undang-undang, inilah akan memberikan confidence kepada para wakif. Oh iya, karena di pemerintah dijamin oleh undang-undang dan sudah hampir 1,5 juta investor yang sudah membuktikan, ini kiranya nanti akan mengencourage dan memberikan keyakinan pada para wakif untuk nanti berpartisipasi. Ini sebetulnya terbukti ya di SWR 01, bahkan di SWR 02 kita sudah mengidentifikasi lagi. Ada para wakif itu yang mewakafkan 1 miliar gitu. Nah, mudah-mudahan akan terus tumbuh yang nilai besar-besar tadi. Tapi nggak usah khawatir Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mau mencoba, mau berlatih, dengan 1 juta pun kita bisa berwakaf di sini. Nah, juga nanti kita akan lihat nih dengan 1 juta, kita akan berlatih. Insya Allah kalau memang nanti di sisi nazirnya tentunya akan diperkuat nanti dari BWI. Bagaimana nih memperkuat nazirnya yang nanti akan menjadi pengelola dana yang cukup besar gitu, dengan standarisasi, sertifikasi, dan memberikan capacity building kepada para nazir, dan juga membangun sistem membuat pelaporan semua akses informasi itu akan mudah diperoleh oleh wakif. Sehingga pada dasarnya CWLS ini nanti akan membangun ekosistem wakaf yang luar biasa, sehingga nanti sebagaimana di negara-negara lain, apalagi di zaman Rasulullah tadi, nanti akan terlihat nih di sini. Setelah ekosistem jadi, akan muncul endowment fund yang nantinya berharap akan memproduktifkan tanah-tanah wakaf yang ada saat ini gitu kira-kira. Mungkin itu sementara dari saya, Mbak Meli. Baik, terima kasih Ibu Dwi atas penjelasannya yang sangat komprehensif. Tadi bersama-sama kita juga mendengarkan bahwa pengembangan platform Cash Wakaf Link Sukuk adalah merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap social investment di Indonesia. Dan harapannya Cash Wakaf Link Sukuk sendiri akan membangun ekosistem wakaf yang luar biasa ke depannya. Tentunya setelah mendengarkan penjelasan dan juga sharing dari Pak Imam Teguh Saptono dan Ibu Dwi Irianti, kurang lengkap jika kita tidak mengetahui bagaimana caranya bisa berpartisipasi melalui instrumen investasi sosial ini. Untuk itu kita akan bertanya langsung kepada Ibu Christine Uliana dari Bank Muamalat. Boleh disampaikan Ibu bagaimana sebenarnya cara mudah berinvestasi dan berpartisipasi wakaf uang pada program sosial melalui SWR 002. Kepada Ibu Uli kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Mei. Mungkin mohon izin sebelum kami memaparkan tentang tata cara bagaimana keikutsertaan dari Bapak Ibu sekalian sebagai wakif dalam SWR 002 ini. Mohon berkenan untuk kami memperkenalkan tentang Bank Muamalat, bahwa kami Bank Muamalat Indonesia selaku bank syariah pertama yang murni syariah, alhamdulillah selalu turut berpartisipasi dan berperan aktif sebagai LKSPWU, yaitu Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang, serta juga berperan aktif sebagai wakif institusi sejak CWLS pertama dengan skema private placement yang diluncurkan di tahun 2018. Dan alhamdulillah ya, kami juga selalu dipercaya, konsisten dipercaya untuk menjadi mitra distribusi untuk CWLS Retail sejak seri pertama di tahun 2020 tahun lalu, dan terus berlanjut sampai saat ini, yaitu seri SWR 002. Nah, terkait tata cara keikutsertaan dalam SWR 002 ini, saya akan menjelaskan membagi berdasarkan 2 jenis kategori, yaitu yang pertama berdasarkan jenis kategori wakaf uangnya, karena wakaf uang yang ada dalam skema ini ada 2, yaitu wakaf uang selamanya
serta wakaf uang temporer. Yang kedua adalah terkait dari kategori wakifnya, karena wakifnya ini kita membagi ke kategori wakif individu maupun wakif institusi. Karena memang pada hakikatnya kami juga mendorong agar institusi dapat juga berperan secara aktif menyukseskan gerakan wakaf nasional ini dengan mengoptimalkan dana-dana CSR ataupun dana kebajikan yang dimiliki oleh institusi tersebut. Nah, boleh masuk ke slide yang next slide. Next slide, Mbak. Oke. Kalau kita lihat perbedaan fundamental antara sukuk wakaf retail seri pertama dengan seri kedua ini, tentunya sebenarnya ada kemudahan, langkah-langkah kemudahan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan, di mana pada di seri SWR seri yang pertama, pada saat wakif individu ini ingin ikut serta dalam CWLS retail yang seri pertama ya. Jadi seri pertama itu wakif individu itu harus melakukan keikutsertaan secara offline. Tapi alhamdulillah sekarang sudah dilakukan adjustment ya. Jadi setiap wakif individu di SWR 002 ini dapat melakukan transaksi secara online ya dengan mudah, anywhere, anytime, selama 24 jam 7 hari dengan mengakses internet banking Bank Muamalat. Jadi langkah-langkahnya tentunya para calon wakil tersebut tentunya juga harus menjadi nasabah Bank Muamalat dan kemudian mengakses internet banking Bank Muamalat untuk melakukan pendaftaran SID, SRE ataupun pendaftaran ESBN. Kemudian juga dapat dengan mudah melakukan step pemesanan SWR 002 sampai proses transaksi pembayaran. Jadi Bapak Ibu sekalian, di SWR 002 ini keikutsertaan dapat dilakukan secara mudah ya, sehingga dengan kemudahan ini kita berharap kesuksesan SWR 002 ini dapat jauh lebih bagus dibanding SWR 001 tahun yang lalu. Nah, terkait untuk yang wakif institusi, next slide. Ya, untuk wakif institusi, mengingat platform yang digunakan ini adalah platform untuk yang sukuk retail, maka slide sebelumnya, mohon maaf. Nah, untuk yang wakif institusi, syarat utamanya adalah yang pertama pasti harus mengisi akte ikrar wakaf, Bapak Ibu. Jadi selain akte ikrar wakaf juga harus mengisi formulir pemesanan SWR 002, kemudian menyiapkan beberapa dokumen untuk CDD dan KYC, yaitu KTP pengurus, NPWP ataupun akte pendirian perusahaan, dan kemudian menyediakan sejumlah dana partisipasi di rekening yang telah disepakati pada formulir pemesanan dan akte ikrar wakaf, dan kemudian selanjutnya akan kita proses dari pihak bank yaitu CS untuk ditempatkan dalam instrumen SWR 002. Jadi memang sudah demikian mudah buat Bapak Ibu baik wakif institusi ataupun wakif individu. Untuk itu marilah di bulan yang penuh berkah ini kita sama-sama untuk menyukseskan program SWR 002. Nah, untuk selanjutnya sebenarnya kalau dari sisi bank ini kan memang kita fungsinya adalah sebagai LKSPWU serta mitra distribusi. Nah, untuk penyaluran kupon atau manfaat dari kepada mauquf alaihnya tentunya kita menggandeng mitra nazir yang dalam hal ini adalah Baitul Mal Muamalat, di mana Baitul Mal Muamalat ini memiliki program unggulan untuk penyaluran dari kupon atas keikutsertaan wakaf dari Bapak Ibu sekalian.
Jadi ada 3 produk unggulan dari PMM yang sebenarnya terkait UMKM ya. Ini sebenarnya inline dengan apa yang Ibu Ririn sampaikan tadi di awal. Kemudian program yang kedua dan ketiga ini terkait beasiswa pendidikan baik untuk cikal ya. Cikal ini berarti pendidikan dari SD, SMP, SMA ataupun setara sampai beasiswa sarjana Bank Muamalat. Demikian Mbak Mei. Baik, terima kasih Ibu Uli atas penjelasannya bagaimana mudahnya apabila Bapak Ibu ingin turut berkontribusi mensukseskan instrumen sukuk wakaf retail seri SWR 002. Tadi sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Ibu Dwi Irianti bahwa apabila Bapak Ibu ingin berpartisipasi, ingin berlatih untuk berinvestasi sosial, dapat berinvestasi hanya dengan minimum Rp1.000.000 saja melalui instrumen sukuk wakaf retail seri SWR 002. Baik, Bapak Ibu sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui kolom chat. Mohon izin Ibu Dwi Irianti, pertanyaan pertama kami tujukan untuk Ibu Dwi. Pertanyaannya dari Ibu Lida dari Republika. Izin bertanya kepada Ibu Dwi, apakah dana wakaf dari Cash Wakaf Link Sukuk ini mempunyai spesifikasi khusus digunakan untuk pendanaan proyek apa saja? Mungkin kami persilahkan Ibu Dwi Irianti untuk menjawab terlebih dahulu. Oke, terima kasih Mbak Linda. Ini Mbak Linda ini sahabat baik saya dari media. Untuk proyek apa saja sih dari sisi pemerintah gitu ya kira-kira ya. Kalau dari maukuf dari apa nazirnya itu kan sudah teridentifikasi, sudah ada listnya. Sebenarnya begini, kalau untuk hasil penerbitan dari CWLS ini sebenarnya kan sama dengan seri-seri yang lain. Tentunya akan untuk pembiayaan proyek di tahun 2021 dan juga untuk pembiayaan APBN. Nah, kita akan tidak bisa mengidentifikasikan bahwa oh ini untuk proyek X, ini untuk proyek yang B dan C misalnya. Nggak bisa seperti itu Mbak Linda. Kita akan melihat kebutuhan dari proyek tersebut karena untuk pembiayaan proyek itu selama setahun, itu masing-masing kementerian lembaga itu akan mengalokasikan atau membuat perencanaan untuk penarikan dananya setiap quarter. Nah, ini nanti untuk masing-masing proyek itu akan ditaruh di rekening khusus. Sehingga kalau misalnya ini nanti terbit di bulan April ya, nanti selesai Juni baru selesai. Nanti dari Juni itu kalau misalnya pas ada rekening yang perlu diisi, ya bisa nanti dimasukkan ke sana. Tapi tidak bisa diklaim bahwa oh ini untuk proyek A atau proyek B dan seterusnya. Jadi nanti blended aja itu di situ. Seperti juga kalau suku tabungan. Kalau suku tabungan itu kan sekarang green retail suku. Untuk penerbitan ini untuk pembiayaan proyek apa? Ya proyek yang eligible green dalam setahun tersebut gitu. Jadi nggak bisa untuk satu-satu. Tapi mungkin bisa saya sampaikan untuk proyek di tahun 2021 kita masih banyak proyek infrastruktur termasuk jalan, jembatan dan juga untuk pembiayaan gedung-gedung perkuliahan, madrasah juga ada. Perkuliahan tidak hanya untuk yang kampus Islam ya, tapi juga untuk kampus-kampus yang umum juga. Yang kebanyakan sih mereka kampus umumnya yang mengajukan adalah yang memiliki FEBI-nya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kemudian juga untuk kalau tahun ini ada untuk pembiayaan asrama untuk prajurit, tentara, dan juga kepolisian. Dan juga untuk riset. Dan untuk pembangunan gedung-gedung riset yang ada di LIPI, LAPAN, dan BSN. Mungkin itu Mbak Linda. Saya kembalikan ke Mbak Melani. Baik, terima kasih Ibu Dwi. Ibu Lida, semoga terjawab penjelasan dari Ibu Dwi terkait dengan pertanyaannya. Ibu Dwi, mohon izin ada pertanyaan tambahan dari Bapak Catur. Mungkin ini pertanyaan yang bisa dijawab oleh Ibu Dwi dengan mudah, karena pertanyaannya, berapa kupon dari sukuk SWR 002 ini, Bu? Kuponnya udah ditunjukkan tadi ya, di 5,5
ya. 5,57%. Pakai 5-nya dulu, 5,57%. Karena sekarang di ekornya itu ada dua digit, 2 angka. Kalau yang dulu kan cuma 1, 5,57%. Itu sama kasih, dengan ORI ya, ORI yang quarter 1 di bulan Januari Februari. Baik. Ibu Dwi, apakah kupon dari Sukuk SOR 002 ini diwakafkan sepenuhnya atau semua? Semuanya, karena ini kan yang mewakafkan bukan pemerintah, yang mewakafkan adalah para wakif atau yang dalam hal ini berlaku juga sebagai investor. Jadi orang yang membeli SWR itu adalah orang yang berwakaf atau kita sebut wakif, ya kan? Yang mengelola harusnya nazir. Nazir lah itu yang harusnya melakukan investasi ke suku. Tapi karena sistemnya, karena kita apalagi sistemnya online, jadi nazir itu secara otomatis mewakilkan kepada wakif untuk langsung ditempatkan di suku. Nah, yang berwakaf adalah wakif. Kemudian bentuk wakafnya tadi karena wakaf uang, tadi sudah saya jelaskan di awal, itu tidak boleh digunakan oleh nazir. Yang boleh digunakan itu adalah hasil investasinya. Hasil investasinya berapa? Hasil investasinya adalah 5,57% imbalan tersebut selama setahun. Kupon tersebut 5,57% itu setahun, tapi ini selama 2 tahun. Nah, seluruh imbalan itu akan disalurkan oleh nazir. Nazirnya siapa? Itu masing-masing mitra distribusi sudah ada. Nanti Bu Uli mungkin menyampaikan yang dari Bank Muamalat itu nazirnya siapa gitu. Nanti bisa disampaikan. Kalau yang lain masing-masing bank itu ada nazirnya. Ada Dompet Duafa, ada ISQ, ada Al-Azhar, ada juga Dewan Dakwah, dan juga Lazis NU dan Lazis Muhammadiyah. Baik, terima kasih Ibu. Di selanjutnya mungkin kami persilahkan Ibu Uli untuk menambahkan informasi terkait dengan SOR 002 khususnya apabila berpartisipasi melalui Bank Muamalat. Ya, terima kasih Mbak Mei. Jadi pada dasarnya kami bekerja sama dengan LKSPWU yang lain dan juga MIDIS yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan memberikan kemudahan-kemudahan melalui transaksi online yang di mana transaksi online ini dapat diakses 24 jam ya selama 7 hari dan anytime anywhere. Jadi di manapun kita posisinya dan kapanpun kita dapat berkontribusi untuk menyukseskan gerakan wakaf melalui SWR 002 ini. Dan tentunya tadi ingin menambahkan informasi yang tadi Bu Dwi sampaikan terkait mauquf alai ya Bu Dwi ya. Jadi kalau mauquf alai sebenarnya untuk penyaluran dari Bank Muamalat kita menggandeng Baitul Mal Muamalat selaku mitra nazir kami. Ini mohon saya akan menyampaikan juga materinya sebentar. Nah, jadi mitra nazir kami ini Baitul Mal Muamalat kita ada beberapa pokok program ya. Jadi pokok program ini sebenarnya lebih terkait masalah pemberdayaan UMKM, kemudian juga terkait dengan pendidikan ya, di mana pendidikan ini kita mencakup pendidikan baik dari anak SD, SMP, SMA maupun setara serta serta adik-adik kita di sarjana ya. Jadi kita bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi yang ada di Indonesia seperti UHAMKA, Unitel, ITB, Undip ya untuk memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang berprestasi. Nah, untuk yang terkait dengan UMKM pembiayaan yang program penyaluran yang kita berikan adalah kepada mustahik ya berbasis usaha kecil dan mikro di wilayah miskin perkotaan sehingga bagaimana kita mendorong mustahik ini di satu waktu akan menjadi muzaki. Demikian Mbak Mei.
Baik, terima kasih Ibu Uli dan Ibu Dwi atas penjelasannya. Kami informasikan juga kepada Bapak Catur Febrianto yang mengajukan pertanyaan bahwa masa penawaran Kes Wakaf Link Sukuk seri SUR 002 ini dibuka sejak tanggal 9 April hingga tanggal 3 Juni 2021. Jadi tentunya masih ada kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi, salah satunya melalui Bank Muamalat selaku mitra distribusi instrumen ini. Izin beralih kepada Bapak Imam Teguh Sabtono. Pak Imam, ada pertanyaan masuk dari Bapak Taufik dari Pusat Investasi Pemerintah. Pertanyaannya adalah, melihat contoh wakaf kebun kurma tadi, Pak, apakah boleh jika kita berwakaf namun kita khususkan agar wakaf kita dapat dinikmati oleh anak cucu keturunan kita sendiri? Kami persilakan Pak Imam untuk menjawab. Oke, baik. Memang di dalam fikih wakaf itu dikenal yang namanya wakaf ahli atau wakaf zuri, di mana wakaf ahli atau wakaf zuri ini adalah wakaf yang manfaatnya itu khusus diberikan kepada keluarga atau kelompok ya dari yang ingin kita tuju. Jadi tidak berlaku umum. Jadi lawan daripada wakaf ahli atau wakaf zuri ini disebut dengan wakaf khairi atau wakaf umum. Nah, memang sekali lagi karena wakaf ini masuk pada area ijtihad gitu ya. Banyak pendapat dalam artian kenapa area ijtihad, pasti Allah memberikan hikmah ya supaya wakaf ini bisa menjawab kekinian daripada masalah-masalah ekonomi umat. Jangan dianggap sebagai sebuah kelemahan, justru sebagai rahmat. Nah, khusus untuk wakaf ahli atau wakaf zuri, di beberapa negara, khususnya di Mesir, itu ada pembatasan di mana maksimal 3 turunan itu sudah harus berubah menjadi wakaf khairi. Jadi mereka yang berwakaf ahli atau berwakaf zuri artinya ditujukan kepada keluarga ataupun kepada kelompok tertentu, ini akan berakhir pada saat periode tertentu gitu ya, berubah menjadi wakaf khairi. Sementara untuk di Indonesia memang belum ada batasan. Dan sesungguhnya kalau kita ingin lihat konteks wakaf khairi yang paling lazim tetapi kita tidak sadar bahwa itu adalah menggunakan konsep wakaf adalah prinsip dari itu waris yang harta tinggi atau pusako tingginya orang Minang itu pada dasarnya adalah wakaf khairi ya wakaf zuri yang karena terbiasanya orang Minang itu merantau laki-lakinya, maka untuk memastikan bahwa izah daripada kaum wanitanya tidak terganggu, pangannya tidak terganggu, maka diwariskanlah tanah yang khusus digunakan atau dimanfaatkan untuk garis keturunan kelompok wanitanya. Nah, adapun harta-harta yang bukan merupakan harta pusako tinggi, biasanya mereka tunduk kepada hukum mawaris biasa. Nah, itu contoh ya. Contoh bagaimana sebuah konsep wakaf itu diterapkan. Bahkan beberapa penelitian hukum terakhir yang ada di Darham dan di Al-Azhar itu ternyata sudah berhasil membuktikan bahwa seluruh hukum atau konteks trust law yang ada di Barat, baik itu dalam konteks untuk endowment fund dan seterusnya, itu semua diambil atau dikutip dari lembaga-lembaga wakaf yang pada saat itu marak di kelompok kekhalifahan Abbasiyah. Jadi pada saat kaum Nasrani itu belajar di Abbasiyah, maka dibawalah kodifikasi daripada hukum wakaf menjadi trust law yang kemudian menjadi salah satu hukum pokok di dunia barat saat ini. Demikian. Baik, terima kasih Pak Imam atas penjelasannya yang sangat komprehensif. Pak Taufik, semoga terjawab. Pak Imam, pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan peranan BWI atau Badan Wakaf Indonesia. Pertanyaannya adalah, Pak Imam, apakah peranan BWI ini juga termasuk dalam melakukan asesmen terhadap nazir rekanan yang menjadi rekanan mitra distribusi dalam pengelolaan dana yang dihimpun melalui SUR 002 ini? Kami persilakan Pak Imam untuk menjawab. Baik. Semua nazir yang ikut serta di dalam program baik SUR 01, 02 itu memang harus terdaftar di Badan Wakaf Indonesia. Dan tidak hanya sekedar terdaftar, kami pun juga akan mereview terkait proyek-proyek yang akan dijadikan sasaran daripada pemanfaatannya. Demikian pula terkait dengan reportingnya. Kami pun juga akan secara reguler memberikan reporting meskipun basisnya itu tidak bisa bulanan karena
ini sifatnya adalah proyek, bahkan beberapa diantaranya adalah model investasi, capex ya, artinya pengembangan suatu aset yang sifatnya fix. Maka untuk tahap pertama kita akan mengambilnya dengan model triwulanan terlebih dahulu. Tapi paling tidak siapapun yang akan ikut serta di dalam program ini akan mendapatkan sebuah bukan guaranteed dalam artian guaranteed return. Kalau guaranteed return itu adanya di BDUI, artinya kita akan menjaga governance, ya, akan menjaga governance daripada pelaksanaan keseluruhan proses SWR, mulai dari proses mobilisasinya, kemudian investasinya, hingga distribusinya. Demikian. Baik, terima kasih Pak Imam. Berarti sudah sangat jelas bahwa peranan BWI tidak hanya melakukan asesmen dan nazir-nazir dalam program ini telah terdaftar di BWI, tetapi juga BWI secara kontinu melakukan atau mengawasi reporting dari program sosial dan memastikan good governance dari program SWR 002 ini atau program sosial SWR 002 ini. Baik, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pertanyaan tadi sekaligus menutup kebersamaan kita pada acara Bincang Ramadan sore hari ini. Insya Allah Bank Muamalat akan tetap berkelanjutan menghadirkan acara yang bermanfaat dan juga menambah hasanah pengetahuan serta keilmuan bagi kita semua bekerjasama dengan DJPPR Keuangan. Terima kasih secara khusus kami ucapkan kepada Ibu Ririn Qadariyah, Ibu Dwi Irianti, Bapak Imam Teguh Sabtono, Ibu Christine Uliana, Bapak Purnomo B. Sutadi, dan juga rekan-rekan dari Pusat Investasi Pemerintah dan DJPPR Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Terima kasih juga kami sampaikan kepada nasabah setia Bank Muamalat dan seluruh peserta Bincang Ramadan pada hari ini. Marilah kita bersama-sama menutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, saya Melani Karina mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Dwi, Pak Imam, Mbak Uli, terima kasih Bu Ririn, Pak Imam, Pak Imam, Bu Uli, Bu Ririn, salam buat Pak Bu Pur. Ririn, Pak Ibu.